Teori hubungan internasional, konsep realisme dan fenomena. Realisme melihat negara sebagai the principal aktor atau aktor utama di dalam hubungan internasional dan politik global. Fokus utama dalam pembelajaran hubungan internasional adalah negara dan hubungan antar negara. Dalam hal ini, realis menyatakan bahwa aktor non-negara seperti multinasional, corporation, dan organisasi internasional lainnya tidaklah lebih penting dari negara. Organisasi internasional tidak berdiri secara independen karena organisasi internasional terdiri dari kumpulan negara-negara berdaulat, mandiri, dan otonom yang menentukan hal-hal yang akan dilakukan oleh organisasi internasional. Oleh karena itu, negara memiliki kebebasan kapan akan menyetujui dan kapan akan menolak suatu kerjasama ataupun keputusan dalam organisasi internasional. Struktur realisme melihat setiap tindakan negara didasari oleh keinginan untuk bertahan atau survive dalam sistem internasional yang anarki. Perilaku negara dan hubungan dengan negara lain didasarkan kepada kepentingan negara. Walt menyatakan negara beroperasi dalam sistem self-help yang membuka kemungkinan untuk beraliansi dengan negara lain. Tindakan negara dalam sistem self-help harus didasari kepada kepentingan negara sendiri. Demi mencapai hal itu, maka negara biasanya akan menerapkan beberapa strategi terkait hubungannya dengan negara lain. Sejak reformasi ekonomi dan adopsi kebijakan open door serta perdagangan internasional. Perang dan konflik antar negara adalah salah satu perancang utama hubungan internasional dan sistem internasional pada umumnya. Meskipun hubungan internasional telah mengalami perubahan terus-menerus selama abad terakhir, akhir Perang Dunia Pertama menunjukkan titik kritis dalam sejarah HI. Perang Dunia Pertama menyaksikan pecahnya 3 kekaisaran Eropa, khususnya Austro-Hungaria, Rusia, dan Ottoman. Keadaan Eropa selama dan setelah Perang Dunia Pertama menyatakan Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia dan menyebabkan munculnya diktator rasis yang memimpin Jerman ke dalam perang ekspansi Adolf Hitler. Ketika Amerika Serikat menjadi kekuatan dunia, keseimbangan kekuatan rusak. Setelah 3 kerajaan Eropa jatuh dan setelah Eropa dihancurkan, kehancuran tatanan sosial konservatif yang ada di Eropa tidak dapat dihindari. Dengan demikian, muncullah penyebaran nasionalisme untuk mengisi ruang kosong tatanan internasional. Argumen kontrarealisme lebih fokus pada penyebab perang dan kegagalan, serta saling ketergantungan. Perjanjian Versailles telah menggeser kekuasaan dan menciptakan ketidakseimbangan kekuatan di Eropa karena tidak menerima Jerman kembali di orde Eropa dengan cara yang sama seperti Kongres Wina menerima Prancis setelah Perang Napoleon. Perdamaian dan stabilitas dicapai melalui keseimbangan kekuatan, dan teori keseimbangan kekuatan menentukan bagaimana negara dapat mencapai keseimbangan dalam persaingan mereka dengan faktor internal berupa kekuatan ekonomi dan militer dan eksternal yang berupa aliansi. Sanksi keras yang membatasi kerugian teritorial dan masalah ekonomi serius yang dikenakan pada Jerman menciptakan situasi yang sulit bagi Jerman. Perjanjian memiliki efek melumpuhkan lebih lanjut pada ekonomi Jerman itu, merugikan perdagangan luar negeri dan sistem tarifnya, dan bahkan lebih banyak lagi pembatasan kapasitas militer Jerman menimbulkan dilema keamanan. Jerman bagaimanapun semakin memaksimalkan kekuatan mereka dengan mengambil keuntungan dari keadaan seperti menggunakan api kebencian dan nasionalisme. Ia telah tidak mampu berempati secara realistis dengan negara lain dan terutama berfokus pada pencapaian status hegemon. Gagasan liberal di balik Liga Bangsa-Bangsa pada awalnya dimaksudkan untuk saling tergantungan, dan saling ketergantungan adalah sesuatu yang dipersalahkan oleh kaum realis atas perang tersebut. Realis menekankan bahwa saling ketergantungan meningkatkan kemungkinan perang atau tidak terkait dengan inisiasi perang. Dari contoh-contoh sebelumnya, kita telah menyaksikan fakta bahwa kepentingan nasional negara lebih besar dan lebih penting daripada gagasan kerjasama. Berbeda dengan kaum liberal, realis percaya bahwa ketidakpercayaan, kecurigaan, dan ketidakcocokan
hanyalah hasil dari saling ketergantungan. Jika negara mulai curiga atau tidak aman, maka ada potensi besar untuk konflik militer. Menurut Walls, perang saudara yang paling sengit dan yang paling berdarah internasional telah terjadi di arena yang dihuni oleh orang-orang yang sangat mirip yang urusannya menjadi sangat erat. Melalui perspektif realis, negarawan harus melanggar kesepakatan dalam kasus-kasus ketika kepentingan nasional negara mereka dalam bahaya. Jika negara-negara revisionis ini mematuhi aturan perjanjian Versailles, mereka memang akan menjaga ketertiban damai dan sekaligus menjadi korbannya. Untuk menghindari skenario ini, Hitler menggunakan nasionalisme untuk memotivasi Jerman untuk sepenuhnya menyatukan kembali tanah dan rakyatnya dalam upaya untuk membalikkan perjanjian Versailles dan kemudian bergerak menuju ekspansi. Oleh karena itu, Jerman berada di jalan untuk menjadi lagi secara ekonomi, militer, dan geografis pendekatan realis ofensif yang khas. Persenjataan kembali semua kekuatan Eropa membawa perang lebih dekat, karena itu berarti bahwa negara-negara lain siap menggunakan kekuatan jika situasinya menuntun demikian. Karena Liga Bangsa-Bangsa telah gagal untuk menyeimbangkan Jerman melawan negara-negara lemah di timurnya, Jerman memperkuat posisinya di wilayah itu. Bagi tetangganya, Jerman menjadi terlalu besar dan mereka tidak bisa mengambil risiko merasa nyaman. Tetapi jika tetangganya bersatu, Jerman akan berhenti merasa nyaman. Namun, Hitler dan pemerintah Nazi meningkatkan kekuatan militer Jerman dan mulai memperluas wilayahnya. Kebangkitan Jerman menimbulkan dua pertanyaan bagi perspektif realis. Pertama, mengapa tidak ada yang seimbang melawan Jerman? Saat Jerman memperoleh kekuasaan, kekuatan besar lainnya tidak banyak berbuat untuk menghentikannya. Alih-alih berpasangan, mereka mengejar kebijakan peredaan. Kedua, mengapa Jerman melakukan ekspansi berlebihan? Penjelasan realis yang mungkin untuk ekspansi berlebihan adalah bahwa anarki dan ketidakseimbangan kekuatan mendorong penaklukan. Realisme memberikan argumen dalam rangka menciptakan hubungan antara perang dan penyebabnya. Kami terus-menerus melihat upaya untuk menemukan solusi atau jawaban dari teori. Namun, hubungan perang, penyebabnya, dan kemungkinan konfrontasi kepentingan ekonomi perlu dikembangkan lebih lanjut. Terlepas dari perbedaan cara kerjanya, realisme menginginkan perdamaian dan stabilitas. Tetapi, cara mencapai perdamaian dan stabilitas adalah titik perbedaannya. Kaum realis tidak percaya bahwa saling ketergantungan berhubungan dengan perdamaian atau stabilitas. Mereka juga tidak percaya bahwa hubungan ekonomi dapat menghasilkan stabilitas. Pada kenyataannya, mereka memandang politik internasional dan saling ketergantungan sebagai proses amoral karena sifat manusia itu jahat. Ide-ide realis mengandalkan keyakinan bahwa saling ketergantungan menciptakan lebih banyak konflik atau tidak mempengaruhi perang sama sekali. Realis menyalahkan Liga Bangsa-Bangsa sebagai cita-cita liberal karena gagal menjaga ketertiban dan mengklaim bahwa jika keseimbangan kekuatan tetap ada, negara akan bertindak sesuai melalui pembentukan aliansi untuk mencegah hegemon naik ke kekuasaan. Ini tentu saja akhirnya terjadi, tetapi pada saat itu sebagian besar dunia terbakar.